Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 5 tema 4, subtema 1, peredaran darahku sehat. Di pembelajaran 3, kita akan belajar bahasa Indonesia, PPKN, dan IPS di halaman 20 sampai dengan 27. Nah, adik-adik supaya videonya tidak buram, adik-adik bisa ubah setelannya atau settingannya di bagian kualitas, pilih yang paling tinggi resolusinya ya, supaya kualitas gambarnya baik. Nah, untuk melihat video lain, adik-adik bisa klik di kanan atas videonya, nanti akan ada rekomendasi, playlist, dan pembelajaran lain, tapi sesuai judul ya. Nah, kalau mau yang lebih lengkap, bisa klik di kolom deskripsi. Nanti tinggal pilih aja mau lihat kelas berapa. Misalnya nih adik-adik kelas 5, berarti pilih kelas 5, klik biru-birunya. Nah, nanti kita akan masuk ke daftar playlist kelas 5. Misalnya nih adik-adik mau lihat kelas 5 tema 3. Klik di sini putar semua. Nah, di sebelah kanan sini nanti ada daftarnya. Ini dibuatnya berurutan halamannya ya. Jadi adik-adik tinggal cari mau lihat subtema berapa, pembelajaran berapa, dan juga halaman berapa. Kita mulai ya adik-adik. Ini ada gambar kerja bakti sepertinya ya, membuat jalan ya sepertinya. Kita baca dulu ya. Nah, ini di tempat tinggal Edo nih adik-adik. Mereka sedang kerja bakti. Nah, mereka membuat jalan setapak ya untuk masuk ke gang ya adik-adik. Nah, mereka juga kerja bakti membersihkan lingkungan nih. Ya. Nah, semuanya ikut ya, termasuk juga Edo. Walaupun masih kecil tapi sudah ikut kerja bakti. Yang dilakukan adalah ketika kerja bakti yaitu membersihkan lingkungan merupakan upaya menciptakan lingkungan yang sehat. Dengan lingkungan sehat, warga pun bisa hidup sehat ya adik-adik. Nah, kita lihat yuk adik-adik apa yang dimaksud dengan kewajiban, hak, dan tanggung jawab. Nah, kita akan ada kegiatan nih ya. Tuliskan pengertian kewajiban, hak, dan tanggung jawab di kolom di bawah ini ya. Karina buat di sebelah kanan. Yang pertama kewajiban. Nah, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kemudian hak. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Lalu ada tanggung jawab. Ini adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Ya. Nah, kerja bakti itu biasanya dilakukan oleh sekelompok warga ya adik-adik. Nah, ini merupakan bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan interaksi manusia dengan lingkungan? Apakah akibat dari interaksi manusia dengan lingkungan? Apakah interaksi sosial dapat menimbulkan persatuan atau juga perpecahan? Nah, untuk memahami, kita lihat gambar berikut ini ya. Ini ada interaksi antar individu ya, jadi dengan satu orang dengan orang lainnya. Kalau contoh di gambar ini seorang ibu dengan anaknya. Ya, ini sedang menaruh koin-koin ke dalam toples ya, seperti menabung. Kalau interaksi individu dengan kelompok tuh biasanya contohnya ibu guru ya, yang berbicara di depan murid-murid. Ya, ini sendiri, lalu yang menyimak adalah sekelompok. Ya, kemudian interaksi kelompok dengan kelompok bisa ditunjukkan oleh dua tim sepak bola. Ya, tim yang merah ya berinteraksi dengan semua tim yang bajunya warna biru ya. Karena biasanya kan ada lawannya ya. Nah, kita coba lihat di sini adik-adik, manusia itu hidup dalam lingkungan tertentu. Lingkungan adalah ruang yang ditempati oleh makhluk hidup dan benda tidak hidup. Nah, kehidupan kita tidak bisa dipisahkan dari lingkungan ya adik-adik, baik itu lingkungan alam ataupun lingkungan sosial. Kita nggak bisa hidup sendiri ya untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Kita pasti membutuhkan orang lain. Nah, secara kodratnya, setiap manusia akan berinteraksi. Ya, nah interaksi antara individu, ya, individu dengan kelompok, ya, interaksi tersebut dinamakan interaksi sosial. Nah, sekarang kita coba lakukan kegiatan berikut ini ya. Coba kamu cari contoh lain bentuk interaksi sosial. Kamu bisa mencari dari buku, internet, atau juga sumber lain. Tuliskan hasilnya di kolom berikut ini ya. Karina sudah buatkan di sebelah kanan. Yang pertama, interaksi antar individu yang ini. Yaitu contohnya seorang siswa bertanya pada gurunya tentang materi pembelajaran. Yang kedua, seorang anak menolong temannya yang terjatuh. Yang ketiga, seorang anak menyapa teman saat bertemu di jalan. Lalu interaksi antar individu dan kelompok.
Ini adalah contohnya seseorang berpidato di depan khalayak ya, khalayak tuh orang banyak ya di suatu acara. Lalu presiden dengan rakyatnya, ketua kelompok dengan anggotanya saat berdiskusi. Lalu interaksi antar kelompok, contohnya pertandingan basket antar sekolah, suatu kelompok melakukan presentasi di depan kelompok lain saat pembelajaran di kelas ya. Nah, berikutnya adik-adik kita lihat di sini. Interaksi sosial itu penting ya dilakukan oleh setiap individu. Kenapa ya? Karena dengan melakukan interaksi sosial, individu dapat mencukupi semua kebutuhan hidupnya. Contohnya nih, ketika kita makan nasi, tentu nasi yang dimakan berasal dari beras. Beras berasal dari padi yang ditanam oleh petani. Ya, sebelum jadi beras, padi juga digiling oleh orang lain. Bahkan nasi yang dimakan merupakan masakan orang lain juga ya, misalnya kita beli. Nah, jadi interaksi ini sangat penting dan harus kita lakukan ya adik-adik. Nah, kemudian interaksi sosial dibedakan menjadi dua, yaitu yang mengarah ke persatuan dan juga yang mengarah ke perpecahan. Nah, untuk memahami kita lakukan kegiatan berikut ini ya. Coba carilah contoh interaksi sosial yang mengarah pada persatuan dan juga yang mengarah perpecahan. Kita bisa mencari informasinya dari buku, internet, atau sumber lain ya. Nah, Karina sudah buatkan sebelah kanan. Interaksi sosial yang mengarah pada persatuan. Siswa-siswi bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Siswa-siswi mengadakan musyawarah untuk pelaksanaan pemilihan ketua kelas. Lalu yang mengarah pada perpecahan itu adalah saling mengejek teman dan juga tawuran. Adik-adik tahu tawuran ya. Jadi biasanya antar sekolah, misalnya lagi ketemu di tengah jalan, wah dari sekolah mana tuh? Terus berantem, akhirnya lempar-lemparan batu lah. Yang lainnya ini nggak boleh ditiru ya. Kita nggak boleh melakukan interaksi sosial yang mengarah pada perpecahan. Harus kita lakukan yang ini adik-adik ya. Yang ini. Oke? Nah, berikutnya kita lihat bagian pentingnya adalah ini. Ya, kalau bagian ini nanti adik-adik bisa baca sendiri ya. Karina akan highlight atau akan bacakan poin-poin pentingnya saja. Nah, sekarang berikutnya nih adik-adik, coba amati lingkungan tempat tinggal adik-adik, identifikasi upaya warga masyarakatnya dalam meningkatkan pembangunan sosial budaya. Ya, yuk kita lihat di sebelah kanan, yaitu mengadakan musyawarah ketika terjadi suatu permasalahan. Ya, apapun permasalahannya, misalnya terjadi percekcokan atau perpecahan di antar tetangga, ya kita cari masalahnya apa, lalu kita cari solusinya. Atau misalnya pemilihan RT dan lain-lain ya. Kemudian bisa juga mengadakan kerja bakti, kearisan PKK dan mengumpulkan dana untuk membantu salah satu warga yang sakit atau terkena musibah. Nah, kita harus sebagai warga negara Indonesia ya adik-adik, sebagai warga masyarakat harus bertanggung jawab dalam meningkatkan pengalaman sosial budaya. Ya, dengan demikian setiap individu memiliki tanggung jawab yang sama, yaitu tanggung jawabnya menjaga kebersihan, ketertiban, dan juga keamanan lingkungan. Nah, kita bisa simpulkan di sini bahwa kekuatan masyarakat terletak pada ikatan kerjasama. Ya, pentingnya kerjasama dalam masyarakat dapat diungkapkan dengan pantun ya. Nah, kita beralih ke bahasa Indonesia nih. Nah, kita lihat pantunnya nih. Turun ke paya memetik kangkung. Hati senang dibantu si dia. Aduh, pakai si dia nih adik-adik ya. Nah, bergotong royong penduduk sekampung. Hasil mufakat hidup bahagia. Lihat akhirannya ung dan ung. Ini dia dan gia. Ya. Nah, ini pantunnya. Kalau ini pantunnya pantun apa ya adik-adik? Pantun kanak-kanak, atau pantun tua? Pantun muda atau pantun tua? Kalau di sini kita lihat sepertinya nasihat ya. Jadi ini termasuk ke pantun tua. Nah, masih banyak juga contoh ya yang mengandung nasihat. Contohnya, merah muda baju si bibi. Di tangannya ada bayam seikat. Masalah warga datang bertubi, berkumpullah untuk mufakat. Nah, ini juga nasihat. Jadi pantun tua juga, ya. Nah, coba adik-adik buatlah pantun yang mengandung nasihat dan juga tuliskan maknanya. Nah, Karina buatkan di sebelah kanan. Hati-hati saat menyeberang, jangan sampai orang marah. Hati-hati di rantau orang, jangan sampai berbuat salah.
Nah, maknanya tuh ketika kita berada di daerah lain, kan kita pasti akan berpergian ke kota lain atau bahkan ke negara lain ya adik-adik. Maksudnya tuh ketika kita berada di daerah lain, di negara lain, di kota lain ya. Atau bahkan misalnya di RT lain, di RW lain gitu ya, di kelurahan lain gitu. Nah, kita harus berhati-hati, jangan berbuat kesalahan yang nantinya akan merugikan diri kita sendiri ya. Nah, sekarang kita amati nih adik-adik. Apakah adik-adik pernah mengikuti rapat warga satu RT atau RW? Kalau belum mungkin orang tua adik-adik pernah ya. Boleh tanyakan kepada mereka. Ya, coba amati atau tanyakan pelaksanaan rapat. Apa yang dibahas di rapat, hasilnya apa? Lalu apakah warga masyarakat sudah melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik? Nah, kita tuliskan hasil pengamatannya di sini. Contohnya, dalam rapat membahas kegiatan kerja bakti ya, yaitu hasil rapatnya kegiatan kerja bakti akan dilaksanakan pada hari Minggu jam 7. Bagi warga yang tidak ikut tanpa keterangan akan mendapat sanksi ya. Sanksinya harus membayar denda dan bersedia menyiapkan makanan bagi semua warga yang sudah selesai melaksanakan kerja bakti. Nah, itu contohnya ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!